Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini Mama mau buat bolu kombinasi pandan dan mentega. Ini kuenya sangat enak. Pertama, kita siapkan 250 gram butter margarin. Ini butter margarinnya dingin ya. Selanjutnya, tambahkan 100 gram gula pasir. Dan ini kita mixer sampai putih kental berjejak. Pastikan gula pasirnya larut ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari Mama. Karena Mama sendiri sering membagikan resep masakan dan resep kue harian. Mama sering memasak dan membuat kue untuk keluarga tercinta. Mama lebih senang memasak dan membuat kue sendiri agar kebersihannya lebih terjamin dan pastinya kita bisa lebih hemat ya. Jika sudah putih kental berjejak, ini kurang lebih Mama mixernya selama 10 menit. Bisa kita masukkan 6 butir kuning telur secara bertahap. Kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Setelah memasukkan kuning telurnya, dan ini kita masukkan kuning telurnya sampai semuanya habis, dan kita mixer sampai semuanya tercampur rata. Jika semuanya sudah tercampur rata, kembali kita matikan mixer. Dan selanjutnya kita tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Ini setara dengan 27 gram ya, dan 1 sendok makan maizena atau setara 10 gram. 140 gram tepung terigu protein rendah. Ini bisa kita ayak agar semua tepungnya tergerai ya. Sebelum kita lanjutkan mixer, bisa kita aduk-aduk dulu agar pas mixer dinyalakan tepungnya tidak berterbangan ya. Bisa kita mixer kembali menggunakan speed paling rendah sampai semua tercampur rata saja. Jika sudah, selanjutnya bisa kita matikan mixer dan ini akan kita aduk ratakan menggunakan spatula sampai adonannya benar-benar tercampur rata ya. Kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Selanjutnya di sini siapkan wadah bersih dan saya tambahkan 5 putih telur ayam. Tambahkan kurang lebih setengah sendok teh vanila pasta. Jika tidak ada yang pasta, bisa gunakan yang bubuk. Selanjutnya ini kita mixer dengan speed rendah sampai berbusa. Jika sudah berbusa, selanjutnya saya masukkan 100 gram gula pasir secara bertahap. Dan ini saya bagi menjadi 3 tahapan ya. Dan bisa kita masukkan gula pasirnya sampai semuanya habis. Nah, setelah kurang lebih 5 menit di mixer, bisa matikan mixer. Jika diangkat mixernya, adonannya akan runcing seperti ini ya. Untuk lamanya memixer bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing lagi.
Ambil sebagian adonan putih telur, lalu tambahkan di mentega. Dan ini kita aduk perlahan sampai tercampur dan aduknya dengan aduk balik. Setelahnya kita masukkan lagi dan di sini saya bagi menjadi 3 tahapan. Saya gunakan butter margarin yang dingin agar hasil adonan lebih tinggi dan adonan tidak mudah bantet ya. Jika adonan sudah pas, langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tahap pengovenannya. Biasa oven saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api besar. Setelah bolunya sudah dimasukkan di dalam oven, akan saya kecilkan apinya di paling kecil karena saya gunakan oven gas ya. Nah, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing lagi. Ini kita masukkan semuanya dan ini tahapan terakhir. Bisa kita aduk, campur ratakan agar memastikan bagian bawahnya tidak ada endapan putih telur dan ini semua tercampur rata. Bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sebagian adonan bisa kita sisihkan di dalam mangkok ataupun wadah. Setelahnya saya tambahkan pasta pandan secukupnya dan ini bisa kita aduk perlahan dengan cara aduk balik sampai adonannya juga tercampur rata ya. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya saya gunakan loyang diameter 24 cm dan tingginya 7 cm. Loyangnya sudah saya olesi sebelumnya dengan Carlo. Untuk resep campuran Carlonya nanti akan saya simpan link videonya di deskripsi video ini. Bisa kita tata atau masukkan adonannya di loyang sesuai selera. Jika saya tata selang-seling ya. Dan lakukan sampai semua adonannya habis. Jika sudah, siapkan tusuk sate dan ini kita aduk perlahan. Gunanya bisa kita ratakan adonan dan juga mencampur motif dan warnanya ya. Selain itu, kegunaannya juga untuk membuang udara yang terjelembab di dalam loyang. Nah, setelahnya juga bisa kita hentak-hentakan agar udara yang terjelembab juga bisa keluar dari loyang. Jika sudah, ini bisa kita oven kurang lebih 45 menit dengan api sedang cenderung kecil dan bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 45 menit ini di oven, kuenya sudah matang ya. Dan masih dalam kondisi panas-panas, ini bisa kita langsung balikan kue agar kuenya tidak turun. Dan ini panas banget ya. Nah, ini sudah selesai dan ini bisa kita dinginkan sampai cake-nya benar-benar dingin, baru akan kita potong. Setelah bolunya sudah dingin, ini akan saya pindahkan dan akan saya alasi dengan plastik. Nah, kuenya cantik dan montok banget ya. Ini bisa kita iris untuk kuenya dan potongnya, irisnya seperti kita menggergaji ya, agar hasil irisan kuenya juga bagus. Ini hasil kuenya sangat tinggi. Dan bisa dilihat hasil kuenya juga sangat lembut ya, sangat cantik. Ini akan saya coba. Kuenya benar-benar lembut, enak. Dan ini enak banget.
cocok banget untuk teman teh dan juga teman kopi. Ini bisa banget untuk ide jualan ya, karena bolunya benar-benar enak dan lezat. Bisa dilihat dari teksturnya, kue ini sangat lembut dan sangat enak. Ini recommended banget ya. Bisa kita potong-potong, setelahnya kita masukkan di dalam toples. Dan ini akan tahan di suhu ruang sampai 3-4 hari. Jika di dalam kulkas bisa 1 mingguan. Ini bisa kita simpan dan kita makan sewaktu kita pengen. Dan bisa kita tutup rapat ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yang belum bisa di like dan juga di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.